Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Hari ini kita mengulik ada organisasi relawan namanya Humanis Project yang Agustus lalu ngadain penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang turun ke jalan demi ngawal keputusan MK. Dalam waktu singkat, donasi bisa langsung mencapai 183 juta rupiah. Ini di luar ekspektasi banget dan pastinya uang yang mereka kelola ngebawa beban kepercayaan publik. Gimana nih caranya mendistribusikan uang donasi supaya tepat sasaran dan bertanggung jawab? Yuk kita ngobrol, kali ini kita kedatangan teman Himawan Adi Nugroho, campaign team dari Humanis Project untuk sharing pengalamannya ngurus uang donasi dari rakyat untuk rakyat. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Disclaimer juga, walaupun kita akan belajar banyak dari episode ini, tapi obrolan ini nggak ada keterikatan atau afiliasi sama sekali dengan sosok yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden tahun ini. Selamat datang. Terima kasih Kak, sudah mengundang Humanis Project di KBR. Aku boleh kasih konteks dulu untuk temen Uang Bicara ya. Oke. Jadi ada satu frase atau catch atau buzzword lah aku bilangnya, Anies Bubble. Pada saat awal-awal banget lah ya. Berapa? Betul. Januari 2024 kan? Januari 2024. Untuk teman Uang Bicara yang nggak paham apa itu maksudnya gitu ya. Aku tahu Aniesnya gitu, tapi kayak kenapa Bubble ini ada hubungan dengan K-pop gitu kan. Nah ini ada hubungannya juga dengan awal sejarah kenapa Humanis Project ini didirikan. Mau cerita dari situ? Oke, boleh. Silakan. Jadi aku bakal cerita sedikit ya. Awal kemunculan Humanis Project dan teman-teman lainnya. Jadi di proses kampanye Pilpres kemarin di Januari 2024 tuh muncul fenomena baru dalam peta politik Indonesia, di mana ada konsep baru yang saat ini tuh disebutnya K-popification. Jadi anak-anak muda ini membawa budaya K-pop, budaya-budaya idol Korea yang biasa kita lakukan untuk idol ke dalam proses perpolitikan dan proses kampanye gitu. Ini jadi satu hal menarik gitu karena belum pernah dilakukan dalam sejarah politik Indonesia. Ada metode-metode kampanye tersebut gitu. Pada Januari 2024 muncul pertama kali yaitu Anies Bubble. Anies Bubble itu lebih ke menceritakan lah keseharian Pak Anies tuh gimana, dengan jadwalnya gimana, dengan bahasa Korea, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dengan teman-teman Gen Z. Terus setelah itu muncullah beberapa akun kembali, ada All Pami Project, terus muncul kemudian Humanis Project gitu. Karena waktu itu sebenarnya ada kesenjangan gitu teman-teman. Jadi kan untuk ibu-ibu Gen X gitu, milenial nggak ngerti tuh apa sih ini gumawo, apa sih ini jajang gitu loh, yang nggak biasa, bahasa-bahasa nggak biasa. Akhirnya Humanis Project di situ muncul lah, kita membantu proses kampanye dengan bahasa-bahasa, dua bahasa dijadikan satu gitu. Jadi kita ada translatannya gitu. Jadi buat teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak ngerti tuh bisa mengerti di akun kita gitu. Iya, omong gitu. Makanya dari situlah muncul kemunculan Humanis Project. Waktu itu kita secara sukarela, aku selalu nyebutnya secara sukarela karena kita tuh selalu ditanya kayak dapat berapa sih dari Pak Anies? Nah, itu gitu kan, dapat berapa gitu sih? Kan? Aku selalu disclaimer. Jadi sampai hari ini pun kita Humanis Project berjalan secara sukarela. Adapun uang yang kita hasilkan itu adalah bantuan dari teman-teman X dan Instagram gitu, secara cuma-cuma dan donasi gitu. Waktu itu Humanis Project kita menjalankan kampanye itu dengan metode K-popification. Salah satunya adalah LED truck support sama cup sleeve event gitu. Dan ada juga ads project juga yang kita lakukan untuk salah satu calon presiden yang kita sebut Pak Anies gitu. Oke, nah sebenarnya Uang Bicara tuh lebih mau ngilik soal crowdfunding, soal kamu menamakan Humanis Project apa? Organisasi sosial, gerakan atau apa kalau ditanya? Oke. Sekarang mungkin lebih terkenalnya ke
civil society. Dan Humanis Project pun saat ini sudah berbentuk sebagai yayasan sosial Kak di bulan Mei kemarin. Jadi gitu. secara kebadanan hukum kalian tuh yayasan? Betul, yayasan sosial gitu. Oke, yayasan sosial. Nah, balik lagi, kenapa sih kita mau ngajak ngobrol Himawan, kan lebih ke crowdfunding tuh ada seninya, bikin orang percaya sama kita ada seninya gitu. Nah, coba bawa kami kembali ke donasi pertama. Itu kenapa? Terus proses bikin orang percaya dan akhirnya terkumpul berapa tuh gimana? Oke, mungkin kalau misalnya kita flashback ke pertama berarti ke zaman kampanye ya, zaman kampanye. Waktu itu tuh crowdfunding pertama yang aku lakukan bersama teman-teman Humanis Project itu LED truck support. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan untuk LED truck support itu di angka 30 juta. Di angka 30 Dalam juta. durasi? Dalam durasi 1 hari. Wih, Dan LED truck support itu bisa kita gunakan selama 3 hari gitu di wilayah Jakarta gitu. Itu pertama kali dilakukan crowdfunding. Kemudian karena kita tuh teman-teman, aku nggak menyebut teman-teman K-popers sih, cuma budaya teman-teman K-popers itu adalah pertama akuntabilitas dan transparansi. Setelah selesainya proses LED truck itu, kita pun langsung melakukan laporan pertanggungjawaban publik gitu. Jadi kepada teman-teman yang sudah donasi kita kirimkan laporan, rincian dan lain-lain untuk apa aja sih yang kita gunakan. Dari situ sudah muncul trust dari teman-teman. Walaupun saat itu audiens dari followers Humanis masih kecil. Selanjutnya kita itu beranjak lah karena kita merasa sudah punya audiens nih. Kita beranjak ke ad support. Ad support waktu itu kita berhasil mengumpulkan di 120 juta dalam kurun waktu 1 minggu. Setelah itu kita juga melakukan cup sleeve event dan lain-lain gitu. Pokoknya selama proses kampanye itu kurang lebih kita bisa mengumpulkan untuk dana itu di angka 200 juta. 200 juta untuk proses kampanye. Terus balik lagi karena proses yang kita lakukan, transparansi dan lain-lain itu bisa dibilang sangat transparan. Akhirnya muncul trust dari teman-teman. Akhirnya Humanis Project pun setelah proses kampanye tuh kita mikir mau ngapain lagi ya kita gitu kan. Karena sayang banget kita sudah punya masa, kita sudah punya audiens, terus udah punya orang yang percaya kepada kita. Akhirnya di Februari pada saat itu pemilihan presiden itu ada satu bencana itu di Demak. Itu banjir 15 hari gak surut dan gak ada bantuan pemerintah pada saat itu. Kenapa gak ada bantuan pemerintah? Karena semua mata tuh tertuju dengan proses pemilihan presiden pada saat itu. Jadi berita banjirnya ketutup, akhirnya kita coba buka di situ. Pertama kali kita buka di Demak itu di angka 75 juta. Kita berhasil mengumpulkan donasi di 75 juta. Terus setelah itu lumayan banyak bencana yang datang berturut-turut ya. Ada Ranca Ekek, Sumatera Barat. Kita jadinya yang tadinya hanya ingin bantu satu wilayah, akhirnya bantu ke wilayah-wilayah lainnya gitu. Kalau misal aku bilang dihitung dari Januari sampai sebelum terbentuknya menjadi yayasan sosial, kita bisa mengumpulkan di angka 500 juta yang kita salurkan kepada masyarakat gitu. Oke. Itu kan Q1 2024 lah ya. Betul. Agustus kalian juga bikin open donasi untuk aksi kawal putusan MK. Kalau tadi kamu bilang pertama kali 30 juta dalam sehari, kamu dapat 30 juta dalam 30 menit. Benar nggak? 180 juta dalam waktu 30 menit di Agustus kemarin. 180 juta. Dan total akhirnya itu kita dalam 2 hari berhasil mengumpulkan di 690 juta. Dan itu pun terperinci. Jadi ada 11.141 donatur yang ikut kawal sumbangan kawal putusan MK. Dan teman-teman bisa lihat juga semua transparansinya itu di sosial media Humanis. Kita sangat transparan. Dari segi jumlah dana masuk dan dana keluar pun kita catat dengan baik sih gitu. Itu jadi apa aja sih kalau khusus yang tanggal 22 Agustus itu? Oke, jadi kita tuh sebenarnya buka donasi dalam 2 tahap Kak. Pertama itu untuk logistik makanan serta kebutuhan medis kayak ambulans dan lain-lain. Itu di tahap pertama itu kita berhasil mengumpulkan di mungkin di around 250 juta sampai 300 juta. Pada saat itu untuk kebutuhan ya logistik makanan, terus kebutuhan ambulans. Jadi kita menyiapkan lebih dari 20 ambulans Kak. Hari pertama kawal putusan MK tuh lumayan chaos Kak. Lumayan chaos. Jadi kita mengerahkan 20 ambulans untuk bantuan. Dan bahkan pun kita tim Humanis, kita keliling rumah sakit Jakarta setelah aksi pada hari H. Kita mengelilingi Jakarta, ternyata banyak banget teman-teman yang jadi korban gitu. Jadi korban. Akhirnya di situ karena
daerah lain pun banyak gitu. Kalau di Jakarta tuh mungkin enaknya itu fun fact-nya korban aksi itu tuh ditanggung oleh pemerintah Kak. Cuma teman-teman di daerah tuh banyak banget yang akhirnya nggak berobat karena nggak punya dana gitu. Akhirnya di situ muncullah satu hal baru gitu. Akhirnya kita coba buka donasi untuk bantu teman-teman kita yang butuh bantuan biaya rumah sakit. Akhirnya kita open donasi kedua itu ada di angka 300 sampai 400 juta mungkin jumlah realnya, mungkin bisa teman-teman lihat di akun sosial media Humanis. Pada saat itu ada satu yang cukup, akhirnya kenapa kita mau buka donasi juga, jadi ada salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Bandung, kornea matanya itu robek. Dan dia itu membutuhkan bantuan dana itu sekitar 50 juta. Pada saat itu baru kekumpul 15 juta, akhirnya dia tuh harus pulang lagi karena dananya nggak cukup. Akhirnya kita bantu, waktu itu Humanis Project kita donasi di 35 juta. Atas donasi teman-teman kita menyalurkan di 35 juta. Dan akhirnya besoknya mahasiswa tersebut bisa dioperasi langsung gitu. Itu tuh contohnya tak. Jadi misalnya kalau ditanya kalau kita menggalang dana maka penyalurannya kemana? Betul. Intinya garis besarnya berarti medis sama konsumsi makanan. Logistik gitu. makanan. Walaupun saya nggak nyangka kalau ngomongin medis, saya pikirkan ya obat-obatan yang di lapangan aja gitu. Tapi sampai tadi perawatan kornea mata juga bisa nih ternyata di cover sama teman-teman. Pelajarannya sekarang gini. Kalau tadi dibilang harus transparan. Setransparan apa gitu, maksudnya pencatatan dananya kayak gimana, apalagi kan maksudnya kayak tadi untuk yang kawal MK itu kan sangat cair dan mudah berubah ya, kayak kita harus ngeluarin untuk ini, kita harus ngeluarin untuk itu gitu, memastikan orang-orang mencatat dengan benar, karena kan yang kerja nggak kamu sendiri dong. Betul. Gimana tuh biar terdokumentasi dengan baik dan disegerakan untuk lapor ke publik gitu, biar orang gue tahu kok nih uangnya masuk segini keluarnya segini gitu. Pengalaman aku pernah magang di bagian campaign tim salah satu aplikasi. Jadi itu pengalaman yang baru juga buat aku, dan aku pun anak perbankan gitu. Jadi aku kuliah di perbankan, jadi untuk hal yang berhubungan dengan akuntabilitas, pencatatan dan lain-lain kita tuh sangat concern. Betul banget, di lapangan itu kondisinya itu sangat berubah gitu. Jadi kita pun gak nyangka pada saat aksi peringatan darurat yang hadir, yang maksudnya tergugah hatinya untuk hadir pada hari itu akan sebanyak dan sebesar itu. Jadi waktu itu tuh kan Humanis Project itu dalam menjalankan kegiatannya donasi, kita tuh gak langsung donasi aja Kak. Kita tuh selalu ada namanya asesmen awal. Jadi kita melakukan asesmen agar dana yang kita kumpulkan itu pengeluaran serta sasarannya itu tepat gitu. Cuma pada saat hari H itu, waktu itu kita cuma menyiapkan di angka 3.000 nasi bungkus gitu. Nasi bungkus. Pertama tuh nasi bungkus. Itu di jam 11 siang 3.000 nasi bungkus itu sudah habis. Jadi effortnya mahasiswa datang pagi-pagi itu banyak ternyata. Akhirnya kita mencari ke UMKM di sekitar Senayan. Bahkan kita jalan sampai ke daerah Tanah Abang untuk nyari makanan. Itu di hari pertama kita tuh yang tercatat itu bisa di 10.000 nasi bungkus. Itu 10.000 nasi bungkus. Sebenarnya itu masih banyak yang belum tercatat. Itu kan baru yang tercatat itu hanya untuk pengeluaran yang dari donasi teman-teman gitu. Jadi sebenarnya ada juga donasi yang hadir langsung gitu. Kayak ibu-ibu yang bawain makanan buat teman-teman, itu banyak sekali gitu. Untuk pencatatan, kebetulan kita tuh ya dari awal kita udah concern dengan akuntabilitas dan lain-lain. Kita punya tim. Jadi tim finance khusus dan backgroundnya pun auditor. Mantap. Jadi kebayang lah teman-teman background auditor tuh gimana. Kita tuh selalu dicecer, gak boleh kehilangan satu nota pun gitu. Karena itu akan berpengaruh kan, satu nota pun. Jadi pada saat hari H ya kita setiap beli apa-apa langsung harus foto, langsung foto, harus ada nota. Bahkan kan gak semua warung itu punya nota ya. Jadi kita bawa tuh kadang kwitansi sendiri Anda. Bawa kwitansi, kalau enggak kita pakai kertas, ditulis, terus ditulis nomor telepon ibunya, minta tanda tangan dan kita foto gitu. Kayak ya itulah, karena kita mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik, jadi kita selalu mengedepankan hal tersebut sih. Itu tadi campaign team Humanis Project Mas Himawan Adi Nugroho yang udah sharing pengalamannya gimana rasanya ngegerakin massa untuk ngegalang dana. Masih banyak hal yang akan saya tanyain, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngebahas soal pengelolaan uang donasi bareng sama campaign team Humanis Project Mas Himawan Adi Nugroho. Kita lanjut ya. Nah sekarang dibalik, kalau itu kan menghimpun dana, kamu tahu persis misalnya ya udah beli obat-obatan dan sebagainya gitu. Kadang dalam perjalanannya sebuah yayasan sosial kan suka ada orang-orang yang minta bantuan. Betul. Gitu kan, mau dari bencana kayak apapun lah. Gimana kamu memverifikasi permintaan itu atau kayak filter apa yang kamu lakukan ini layak dibantu? Karena kan kamu semakin besar orang yang minta bantuan banyak dong. Betul. Jadi secara prioritas, abis itu mana yang layak dibantu dan memang bukan apa ya, bukan scam, bukan penipuan. Itu gimana kamu filternya? Betul. Mungkin aku bisa ngasih contoh awal proses bantuan medis kawal putusan MK kemarin ya, karena kan kita itu ngebantu sampai Makassar ya. Jadi kita bantu sampai teman-teman di Makassar dan kita nggak mungkin teman-teman Humanis Project pun datang untuk verifikasi langsung di Makassar. Jadi banyak proses-proses asesmen awal sebelum kita ngebantu. Pertama kalau misalnya bantuan kemarin kawal putusan MK, kita pertama data diri kita minta, terus kontak keluarga kita hubungin, proses wawancara awal, kondisinya gimana dan lain-lain. Kedua kita telepon rumah sakit juga. Walaupun sebenarnya banyak rumah sakit yang nggak berhak gitu ya untuk membuka data pasien dan lain-lain. Cuma kita akhirnya asesmen, kita berusaha kasih tahu maksud dan tujuan kita. Jadi kita verifikasi kayak apakah benar mahasiswa tersebut mengalami luka dan kebutuhan biaya operasinya berapa gitu. Dan akhirnya kita bantu pun, setelah kita bantu pun nggak berhenti sampai dibantu. Kita ada proses tahap lanjutan gitu. Karena kan kadang juga yang habis dioperasi kan ada kebutuhan lanjutan gitu. Kita ada lanjutannya. Donasi kemarin tuh benar-benar sudah digunakan belum? Terus kwitansinya kita minta kembali. Terus prosesnya apa lagi yang mereka butuhkan gitu sampai akhir gitu. Itu untuk di kawal putusan MK. Untuk yang lain-lainnya betul banget. Jadi semenjak kawal putusan MK tuh banyak banget orang minta tolong kan? Orang minta tolong. Jadi kayaknya kalau misalnya kita bilang semua masalah negara perginya ke kamu. Perginya di tag-nya ke Humanis Project. Jadi tapi itu jadi satu kebanggaan juga buat kita. Jadi berarti teman-teman ketika ada masalah di publik, top of mind-nya itu langsung Humanis Project yang bisa membantu langsung. Balik lagi verifikasi awal, makanya kita kalau misalnya ada bencana dan lain-lain pun nggak langsung jebret buka donasi. Kita pun asesmen awal, kalau misalnya kita bisa turun langsung kayak bencana di Sukabumi kemarin pun kita baru buka donasi itu H+1 karena kita harus asesmen dulu kebutuhan lapangan gimana, apakah kita possible menyalurkan hal tersebut secara langsung dan lain-lain gitu sih Kak. Oke. Nah hal lain yang menarik soal crowdfunding atau kita bilangnya campaign atau movement, itu kan semua orang bisa bikin social media. Ada orang yang peduli, ada akun untuk nyumbangin kemananya, ada nomor rekeningnya, tapi nggak semua disambut dengan baik gitu. Nah pelajar ini kayaknya mungkin agak semacam kayak komunikasi sosial gitu ya. Apa sih yang mau kamu bilang ke orang-orang yang lagi bergerak di sini nih, di NGO gitu kan misalnya. Itu kan sebenarnya kepentingannya sama ya, mau ngebantu banyak orang. Tapi the masses, si massa yang masif ini tuh nggak noleh gitu. Karena mungkin kita udah informasi tersaturasi gitu. Kamu ada apa ya, semacam formula nggak sih untuk bilang bahwa ini nih kayaknya kalau butuh guidance lo harus punya resep ini nih biar orang mau nengok ke cause lo gitu atau campaign lo gitu. Oke, kalau formula khusus sih nggak ada. Cuma kalau aku melihatnya gini, Humanis Project itu
agak sedikit berbeda dengan NGO lainnya gitu. Kita itu selalu mengedepankan komunikasi. Jadi kalau misal teman-teman bisa lihat di X, jadi kita tuh manggilnya itu untuk admin tuh namanya Minhum. Jadi Mimin Humanis. Jadi Minhum itu tuh selalu touch up dengan teman-teman followers gitu. Jadi kita kalau misalnya ada masalah apa-apa tuh ya berkomunikasi lah dengan followers dan lain-lain. Jadi ada satu keterikatan kalau bilang aku antara followers dengan si Minhumnya gitu dan akun Humanis Project-nya. Jadi ketika kita buka donasi pun orang-orang yang merasa sudah dekat dengan Humanis Project dan sudah merasa percaya dengan Humanis Project, dia otomatis akan ngebantu gitu untuk membantu menyebarkan informasi tersebut gitu. Jadi walaupun kita sebenarnya aktifnya di X Kak. Jadi kita aktifnya di X. Jadi kadang-kadang tuh walaupun kita baru buka open donasinya di X, itu beritanya sudah menyebar ke TikTok bahkan Instagram gitu. Jadi tanpa perlu kita share ke sana pun teman-teman nih secara sukarela mau bantuin. Wow. Jadi kalau aku bilang sih lebih ke keterikatan komunikasi antara si Humanis Project dengan audiensnya gitu. Karena kan kalau misalnya aku bisa bilang NGO sekarang kan lebih fokus kayak mikirin campaign dan lain-lain gitu. Cuma ya mikirin campaign, nyari dana, nyalurin gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau Humanis tuh kita mikirin gimana caranya kita nyari audiensnya juga gitu. Karena kayak community building ya? Betul, community. Kita nyari community. Makanya Humanis Project juga itu aku bilang balik lagi. Kita tuh nggak cuma NGO biasa gitu, yayasan sosial yang nyalurin dana dan lain-lain. Kita juga buka kesempatan buat teman-teman followers kita tuh untuk ikut loh terjun langsung gitu. Jadi orang-orang tuh tahu loh Humanis itu gimana sih, proses penyalurannya gimana sih, kegiatannya gimana sih. Jadi keterikatan yang kita hadirkan di situ gitu sih Kak. Nah, ini sensitif, senyamannya dirimu jawab ya. Kan ketika ada sebuah, katakanlah dengan framework NGO yang sebenarnya gitu kan ya. Ada si kepala project dan sebagainya gitu. Itu kan mereka berarti bergaji. Kalau di NGO, aku bilangnya formal, bukan berarti kalian gak formal, cuman karena kalian unik, aku bingung nih mengelompokkannya gitu. Kalian gimana stance kalian untuk ini? Ketika dibilang ada yang usaha sukarela, tapi juga ada orang yang mengeluarkan usaha kan untuk ini, imbal balik buat mereka gimana? Karena kan Humanis Project yayasan sosial ya Kak, yayasan sosial, cuma sampai hari ini pun kita masih menerapkan prinsip keberhati-hatian gitu. Walaupun yayasan sosial itu secara hukum kita tuh punya hak, bukan mengambil ya, punya hak bagian lah 10% dalam kegiatan campaign yang kita lakukan atau kegiatan donasi yang kita lakukan. Cuma sampai hari pun karena kita mengedepankan prinsip keberhati-hatian, bahkan sampai hari ini pun kita belum mengambil hak tersebut lah, hak 10%. Jadi dalam berjalannya Humanis pun ya aku sampai hari ini dan teman lain-lain pun masih berjalan secara sukarela gitu teman-teman. Masih berjalan sukarela. Jadi yang kita pentingkan adalah poinnya adalah kita juga mau mencari kegiatan di sela-sela kesibukan kita bekerja gitu. Dan kegiatan bermanfaat gitu. Jadi untuk feedback ke tim Humanis jujur sampai hari ini pun kita masih belum ada feedback yang bisa kita berikan. Cuma feedback yang kita berikan lebih ke rasa dalam diri, experience yang nggak bisa didapetin di luar, nggak bisa didapetin dengan mudah gitu. Karena kan saat ini tuh kadang tuh orang-orang tuh banyak banget tuh Kak yang pengen ngebantu orang, pengen ikut volunteeran. Cuma tuh kalau misalnya ikut NGO kan ada keterikatan gitu. Cuma kalau di Humanis Project tuh kita kalau misalnya open volunteer tuh kita nggak ada keterikatan. Jadi kita buka volunteernya di Sabtu Minggu. Jadi orang-orang yang kerja, yang lagi lelah sama hiruk pikuk dunia kerja, mereka tuh bisa nyalurin kesetresannya itu dengan berbagi ke orang secara langsung gitu sih. Ini luar biasa. Kalau boleh diplot, kan sekarang gengnya banyak nih. Kalau lihat dari followers ya udah hampir 32.000 itu. Rata-rata profilnya kayak apa sih? Demografi orang-orang yang terlibat di Humanis Project? Saat ini Humanis Project tuh ada 10 orang. Ada 10 orang. Demografinya pekerja, semuanya pekerja. Jadi ada yang kalau finance latar belakangnya orang finance, orang auditor. Terus ada orang legal. Kita pun juga menyiapkan orang legal Kak. Karena mau gimana pun sensitif. Kan? Donasi itu sangat sensitif karena uang. Ada tim campaign. Jadi emang kerja di campaign. Tapi balik lagi semua sifatnya tuh relawan aja sih, secara relawan gitu. Kamu sendiri sehari-hari
full time jobnya apa? Atau kalau kau berkenan aja ceritain di industri apa gitu? Kebetulan aku kemarin tuh di awal kampanye dalam pembentukan Humanis tuh aku resign. Jadi sebelumnya itu aku adalah e-commerce spesialis di salah satu beauty brand. Akhirnya di Januari aku memutuskan resign. Saat ini masih mengurusi Humanis. Jadi ini sesuatu yang kamu dengan senang hati lakukan full time. Betul. Untuk dirimu sendiri. Betul, karena tadinya tuh sebenarnya mungkin aku sedikit oversharing mungkin. Jadi tuh sebenarnya kayak di Maret April kemarin tuh udah mau kembali ke dunia kerja gitu. Pengen balik ya, kayak udah selesai lah senang-senangnya. Cuma melihat itu antusiasnya orang-orang terhadap Humanis besar, akhirnya kita memutuskan untuk jadi yayasan sosial. Dan ketika jadi yayasan sosial, sepertinya harus ada 1-2 orang yang tap in lah di Humanis untuk ngurusin secara kesehariannya gitu. Akhirnya ya aku memutuskan untuk di Humanis lah, untuk bantu secara kesehariannya. Cuma sebenarnya dibilang pengangguran gak pengangguran, aku pun mungkin bisnis kalau bisa dibilang aku bisnis lightstick K-pop gitu. Bisnis lightstick K-pop untuk ya bantu-bantu lah seharian gitu. Luar biasa, gitu gila. Oke, kita udah di ujung percakapan walaupun pengennya nambah gitu ya. Nextnya Humanis Project akan gimana trajektorinya, mengingat si yayasan sosial ini kan sangat lekat dengan sosok politik gitu. Gimana? Oke, balik lagi, kita mau dibilang pasti kita tuh sangat lekat dengan sosok Pak Anies. Kita lekat banget dengan sosok Pak Anies. Mau kita menjauhkan atau menghilangkan shadow Pak Anies pun, ketika orang mendengar kata Humanis pasti top of mind-nya itu langsung ke relawan Anies Baswedan. Iya, karena gitu. nulis Humanisnya kan pakai Anies gitu. Makanya itu kita cuma saat ini Kak, itu salah satu fenomena baru lagi mungkin yang bisa kita nggak nyangka juga. Jadi orang-orang tuh sekarang di Twitter itu ketika disebut Humanis, top of mind itu udah bukan ke Aniesnya juga lagi Kak. Sekarang tuh ketika nyebut Humanis adalah salah satu civil society yang mampu bergerak dan bisa bantuin orang-orang gitu. Dan mandiri dan punya integritas. Betul, dan gitu. mandiri dan punya integritas. Jadi kita bisa menggerakkan orang-orang untuk berdonasi, membantu kita secara langsung. Dan kita pun menyalurkannya secara transparansi dan akuntabilitas. Jadi proses-proses yang kita lakukan itu setransparansi mungkin. Bahkan dari segi orang-orang yang donasi pun bisa ke tracking gitu sama kita gitu sih. Dan ya kalau misalnya lekat ya, kita akan lekat, sangat lekat banget dengan sosok Pak Anies. Cuma ya harapannya ke depannya ya kita walaupun ada sosok menempel ke kita, pengennya sih kita akan terus berkembang lebih jauh gitu Kak. Jadi kita pengen banget ngebantu orang-orang mungkin lebih dari hari ini. Kita pengen jadi satu platform sosial gitu. Jadi kita lagi ngurusin juga Kak izin PUB, pungutan uang dan barang. Jadi semoga kita bisa punya aplikasi tersendiri juga Kak untuk ngebantu orang-orang gitu. Karena kan sekarang masuk bantuan itu kan hanya via DM. Jadi kita belum punya call center dan lain-lain. Jadi masih via DM dan kadang terlewat gitu. Jadi kita pengen lah bantuan-bantuan itu terfilter dan tepat sasaran gitu. Dan satu cita-cita juga semoga tercapai, kita pengen punya ambulans Kak. Aku aminin ya Amin, kan gitu. Karena berarti yang kamu ukur tuh adalah dampaknya ya. Betul, dampaknya. Habis itu karena mau dampaknya besar, berarti kamu harus memperkuat infrastruktur itu sendiri. Betul. Gitu. Nah ini yang lagi diupayakan. Lagi diupayakan sama teman-teman Humanis. Mudah-mudahan sih di 1 tahun Humanis nanti di Januari, semua yang sudah kita sedang kerjakan sekarang bisa tercapai sih gitu. Baru aja kita ngobrol soal pengelolaan uang donasi bareng Himawan Adi Nugroho, campaign team dari Humanis Project. Mudah-mudahan episode ini bisa jadi inspirasi kamu. Dan kalau punya kritik, saran, masukan ide, atau topik yang pengen diangkat seputar keuangan atau ekonomi yang dirasa harus banget nih dibahas di Uang Bicara, ditunggu ya. Kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, rilis tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.